والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati jemaah sekali pelatihan khusus dua majelis sekalian Ustaz Haji Madroji Muhajirin, yang saya hormati Bapak Haji Sidang, Bapak Haji Muhammad Suharman, serta seluruh yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk hadir di majelis taklim al-jihad, sekaligus malam ini adalah merupakan malam tahun baru atau malam pertama di tahun 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik, karena ini merupakan awal tahun. Ini harus kita pahami dulu. Awal yang baik insya Allah akan menghasilkan akhir yang baik. Jangan kita selalu mengharapkan husnul khatimah, akhir yang baik, tapi tidak mau melakukan awal yang baik. Kalau pengen dapat husnul khatimah, ya awalnya juga harus baik. Coba aja lihat semua ibadah di dalam Islam diawali dengan niat yang baik. Anda sholat, awali dengan niat yang baik, lillahi ta'ala. Anda puasa, awali dengan niat yang baik juga, lillahi. Haji juga begitu, nawaitul hajja wa a'radu bihi lillahi, semua. Jadi jangan berharap Anda akan mendapatkan akhir yang baik kalau Anda melakukan sesuatu diawali dengan awal yang buruk. May yazra' yahsud, siapa orang yang menanam dia akan yang memetik. Kalau Anda ingin menghasilkan yang baik, maka tanam bibit yang baik. Nah, inilah awal tahun baru. Kalau kita ingin perjalanan berikutnya, besok atau lusa dan seterusnya selama 1 tahun ke depan, maka tanam kebaikan di awal tahun ini. Jadi tanam kebaikan dulu, sehingga insya Allah ke depan, 1 tahun ke depan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu ulama mengajarkan kepada kita, kalau masuk tahun baru Islam di yang pertama, jangan kita lupakan itu membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Itu dianggap sebagai sebuah bibit yang kita tanam selama 1 tahun. Jadi kalau kita mau nanam, tanam dulu di awal tahun. Bibit yang cakep. Bibit yang cakep itu apa? Ayat kursi. Karena ayat kursi adalah a'zamul ayat, ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Baca berapa kali? 360 kali. Dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dari mulai sekarang sampai kapan? Sampai besok maghrib 1 hari. Dicicil gak Pak? Iya, sampai Jumat maghrib. Dikit-dikit baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma
qalbahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Baca santai aja, gak usah harus apa namanya di musola, di masjid, di depan rumah, di teras, di bangku. Kalau punya gazebo di gazebo, kalau punya balai di balai. Kalau ada markas MP di markas MP. Di warkop. Ya, Anda boleh baca dengan wudhu, boleh juga dibaca tanpa berwudhu, tapi afdalnya berwudhu. Kecuali Anda junub, kalau junub haram, Anda harus mandi besar dulu. Iya. Ini yang harus bapak-bapak paham. Santai ya. Kalau saya sih alhamdulillah tiap tahun saya baca santai, duduk di balai. Ya, termalam beneran itu burung jerpuk. Saya sih biasa dengan burung jerpuk, saya udah apa? Udah biasa. Dengar yang tawa-tawa begitu malam-malam udah biasa. Malah kadang-kadang kangen. Ini kok mana nih? Udah biasa. Baca itu, dapat 5, dapat 10, ngetek. Ya, ini 10 1 gelas. 10 satu apa? Dapat kira-kira apa namanya 50. Udah nggak terus lagi. Kenapa ya? Kembung dia. Ya. Tapi itu harus Anda siasati. Anda diberi akal oleh Allah. Agama itu mudah sebetulnya. Jadi dalam pelaksanaannya kata Nabi, ma amartukum bi fatuminu maka amalkan semampu kamu. Kita mampunya gimana nih 360. Kalau yang ahli ibadah memang ini bisa langsung. Tapi kalau Anda baca 360 kurang lebih 3 jam itu. 3 jam Anda bersila gitu. Coba ya. Tapi bacanya standar. Kalau baca cepat ya kayak terawih di Fathul Qulub tuh. Ya itu setengah jam selesai ya. Ya baru alhamdulillah atau doa-doain. Itu cepat itu, nggak sampai setengah jam. Iya, 2 jam setengah nih. Jadi Anda paham ini ya. Karena di awal tahun ibaratnya kita mau bercocok tanam untuk 1 tahun ke depan. Tanam bibit yang bagus, tuh kasih pupuk yang bagus. Bibitnya apa? Itu ayat kursi. Karena ayat kursi ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Baca 300 minggu. Ya, kalau dapat cepet udah gak kuat juga. Ya, mau diapain orang gak kuat? Masih lumayan dapat cepet. Daripada yang gak apa namanya? Yang gak baca nanti urusannya Allah. Karena Allah maha bijaksana. Bukan cuma mengetahui, inna Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Bisa jadi dapat 100 tapi nilainya 360, kita nggak tahu. Itu Allah yang punya urusan. Iya. Karena dia berusaha maksimal. Pakai istirahat dulu. Iya. Kesel sama bininya, terbangunin saya jam 2. Kata bininya iya, tahu-tahu bininya ketiduran, dia ketiduran. Tapi udah niat ya. Cuma dapat 100 bisa jadi nilainya 360. Karena ingat Allah itu bukan cuma alimul maha mengetahui, tapi hakimun maha bijaksana. Sama juga seperti apa Nabi yang saya ceritakan itu. Sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah al-Bahili ketika Nabi dikumpul sama sahabatnya, Hasan Nabi ala sadaqah, Nabi nganjurin sedekah. Sahabatku sedekah. Disuruh menulis pada perkara yang nyuruh Nabi itu buru-buru pada bersedekah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah al-Bahili. Dia duduk baina dari Nabi, nggak jauh dari Nabi. Namanya kumpul bareng. Orang-orang pada repot mengeluarin ini, mengeluarin ini. Dia di rumah ada komat kami mulutnya. Yuhariku syafatnya. Nabi melihat, ya Allah, kenapa kamu gerakkan mulut kamu, bibir kamu bergerak-gerak, kenapa?
Orang yang main pada ngeluarin sedekah, kamu apa namanya? Iya, memakan itu. Iya. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili, ya Rasulullah? Kaifa atasaddaq wa laysa indi mal? Bagaimana saya bersedekah? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kalau yang lain gampang mau sedekah langsung bersedekah. Saya nggak ada apa-apa yang bersedekah. Maka saya baca subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Kata Nabi, pahala bacaan kami itu nilainya lebih hebat daripada bersedekah dengan satu mud emas. Tapi itu bagi yang benar-benar kagak mampu. Itu bukan alternatif, itu udah kepepet, emang udah gak punya. Kalau Anda masih punya, kemudian pilih itu, wah repot ini. Dikasih amplop satu dan yatim, udah diisi, udah berapa? Subhanallah, alhamdulillah, udah ngajarin orang kayak tinggi, kalau kita dijantain ribet. Itu bagi yang memang benar-benar tidak punya apa namanya kemampuan. Dan Islam masih memberikan peluang yang mampu masih bisa bersedekah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ditanam ayat kursi 360. Nah, kalau Anda punya hajat, punya keinginan, niatkan juga. Semoga keinginan saya Allah kabulkan. Itu mustajab. Tuh. Jadi man qara'a ayatul kursi wala rabi'atin wa sittina marrah. Siapa orang baca ayat kursi, kata ulama, di awal tahun baru 360 kali. Waqahullah syarra dzalika, maka pasti Allah jaga dia dari keburukan di tahun itu. Ingat juga, tapi kudu yakin, kudu yakin. Kenapa harus yakin? Hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni 'abdi in dhanna bi khairan fa khairan wa in dhanna bi syarran fa syarran. Aku katalah tergantung hambaku berprasangka kepadaku. Kalau sangka anak jelek, maka saya kasih jelek. Kalau berprasangka baik, saya kasih kebaikan. Kalau Anda baca itu, yakin insya Allah dikabulkan, yakin pasti dikabulkan. Tapi kalau Anda ragu, ya kira-kira dapat atau kagak ini ya tercapai apa enggak mungkin. Karena Anda sudah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya otoritas kekuasaan mutlak yang sangat absolut, nggak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Jadi saya cuma mengajak aja, bukan menyarankan. Beda kalau menyarankan kita nggak ngerjain, kalau ngajak kita ngerjain. Makanya di dalam Islam ada bahasa dakwah itu mengajak. Kalau kita ngajak sholat, kitanya sholat. Kalau ngajak sholat, yang ngajak gak sholat itu bukan ngajak namanya. Calok. Apa? Calok pun begitu. Ayo, ke Surabaya, Semarang. Orang berbolak-balik sampai Semarang, dia masih apa? So, masih di sini itu. Jadi dakwah itu mengajak. Jadi saya bukan menyarankan mengajak. Baca nih santai ya, nanti di rumah upayakan. Kan Anda punya waktu lagi sibuk, ya bukan ya. Yang kedua nih manfaatnya apa? Manfaatnya dalam hidup itu kita perlu bersosialisasi. Tapi sebelum kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan tetangga, kita wajib punya waktu untuk diri kita. Makanya perintah Allah nggak langsung ku ahlikum, ku anfusakum, baru wa ahlikum. Jaga dirimu, baru wa ahlikum dan keluargamu. Nah, dari api mana? Jadi kita itu harus punya waktu, ya bisa membagi waktu untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk tetangga, dan harus punya waktu untuk diri kita.
dan kita lupa. Punya waktu untuk diri kita itu dalam bahasa tasawuf disebut dengan al-khalwah atau al-uzlah. Apa itu khalwah dan uzlah? Menyendiri. Menyendiri itu apa namanya? Mengosongkan diri kita dan keterlibatan kita dengan pihak lain. Dia punya waktu di rumah duduk sendiri, nggak perlu sama teman. Karena kalau ada temannya pasti ngomongnya sama apa? Teman juga jadi diam. Ya, duduk sendiri untuk apa? Tafakur tadabbur. Nah, ketika orang sering duduk sendiri, dia merenung, ya, dia berpikir, disitulah akan banyak muncul inspirasi. Maka para wali-wali juga itu kerjaan banyak yang berkorban, termasuk para nabi. Nabi kita itu mendapatkan wahyu pertama bukan di masjid. Di mana? Di Gua Hira. Turunnya di dalam gua. Nah, makanya itu kadang-kadang dikira kemana kita beli kafe. Siapa tahu dapat tahu namanya. Ya, dapat inspirasi ya. Jadi Nabi Isa juga, Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa ini mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursina, di atas bukit, bukan di masjid. Ya, malah kadang-kadang di masjid, masuk masjid stres. Bukannya apa namanya? Bukan pada tenang. Jadi perlu berapa kita beruzlah. Duduk Anda di rumah sendiri, ya. Tapi ini nggak usah kita sendiri. Kalau ada kopi, kalau ada teh, Anda pikirin tuh diri kita. Umur udah sekian, besok nambah, ya lama-lama mati. Mati itu sendiri. Makanya sebelum kita mati sendiri, latihan waktu hidup sendiri. Sering-sering menyendiri. Terus kalau udah mati kita sendiri, temennya siapa? Mikir kita. Iya, maka disitulah pentingnya kita berkhalwah, beruzlah. Jadi ada waktu kita tuh untuk menyendiri. Nah, menyendiri yang paling bagus nih di dalam Islam itu dengan cara apa? Dengan cara kita berdialog kepada Allah. Berdialog kepada Allah itu ngomong sama Allah pakai apa? Bahasa Al-Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran itu secara tidak langsung dia sedang berdialog dengan Allah. Dia nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Termasuk sholat tahajud. Kenapa orang dianjurkan tahajud di waktu malam, di waktu yang sepi? Supaya dia bisa berkhalwah, beruzlah, menyendiri dari kebisingan-kebisingan dunia. Tahajud, makanya tahajud itu kan syariatnya sendiri, nggak jamaah. Kalau jamaah nggak jadi tahajud, jadi ngobrol kan. Makanya saya beberapa kali ini diajak murid saya, kan tiap tahun saya diajak tuh murid villa. Di jamaah saya kan banyak ya, saya nggak perlu sebut. Kalau diajak ke villa, kan malam kita sholat jamaah tahajud juga, saya nggak mau siapa aja kayak suruh. Kenapa? Kalau saya tahajud saya nggak berani jadi imam. Kenapa? Pahami tahajud itu perintahnya menggunakan bentuk mufrad. Wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, bukan fatahajjat dulu. Di sebagaimana tahajud anta dobelnya anta. Tahajud engkau. Itu privasi seorang hamba dengan Allah. Di situ dia mengeluhkan kepada Allah. Seluruh unek-uneknya kan punya kepentingan berbeda. Tiap orang punya keinginan apa? Berbeda. Yang usaha pengen usahanya lancar, yang muda pengen dapat bini, ya kan ya. Iya. Jadi masing-masing punya apa namanya? Punya kepentingan. Di situ dia tuh berdialog dengan Allah melalui tahajud sendiri dia. Makanya kenapa tahajud itu nggak disyariat yang berjamaah? Karena itu privasi antara kita dengan Allah. Minta sama Allah. Nah, orang yang sering berkhalwah
beruzlah, insya Allah pikirannya akan semakin jernih. Jadi di satu sisi kita memang perlu berkawan, perlu bertetangga, perlu bersosialisasi dalam masyarakat, tapi jangan lupa kita juga harus punya waktu untuk diri kita kepada Allah. Kalau itu ya bisa ada mana BKT, apa? Kali berenang sendiri, itu aneh nyemplung, ya. Duduk di bawah pohon, di teras, ya. Yang seperti itu kadang-kadang nggak dianggap ajaran, malah justru itu disyariatkan oleh agama. Nah, ada anak ini sudah tua begini harus punya waktu untuk diri sendiri. Jangan waktu itu kita gunakan untuk orang lain terus, sehingga kita lupa berdialog dengan Allah. Nah, termasuk kalau kita baca ayat kursi, berarti secara otomatis kita sedang berdialog dengan Allah. Pertemuan Indonesia dulu yang mau datang dulu, terus datang dulu besok aja tanggal 2. Ya, gue lagi pengen apa namanya nih, pengen usulan nih, pengen menyendiri sambil baca ayat. Itu jangan lupa Bismillahnya. Yang kedua nih, jelas ini semangat ini tahun baru. Ya, tahun baru loyok banget ya. Ini tahun baru Hijriah. Hijrah itu dari kalimat hijrah. Hijrah itu pindah, karena berangkat dari pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebetulnya Nabi secara pribadi nggak mau ninggalin kota Mekah, sedih Nabi. Makanya pada waktu Nabi keluar dari kota Mekah ini mengendarai onta, belum terlalu jauh, sekitar kurang lebih setengah kilometer, Nabi nengok lagi ke kota Mekah. Kata Nabi, wallahi innaki la ahabbul bilad ilayya laula amarani Allah. Demi Allah, kata Nabi, hai Mekah, kamu adalah tempat yang paling saya senangi, paling saya cintai. Seandainya saya tidak diperintahkan Allah meninggalkan kamu, gak bakal saya tinggalkan. Makanya Mekah menjadi kota yang paling mulia. Jadi Nabi meninggalkan Mekah bukan karena Nabi gak cinta sama Mekah, karena Allah perintahkan. Kenapa diperintahkan berhijrah? Karena ya sudah terlalu berat tantangannya, terutama buat pengikut-pengikut Nabi. Kalau Nabinya kuat sabar, tapi kalau yang ikut-ikut, pengikut yang belum itu apa? Kuat. Makanya Tuhan diperintahkan apa? Hijrah. Itu kalau kita pahami hijrah sendiri, perjuangan Nabi begitu. Asyadun nas balaan al-anbiya umman amza umman amsa. Yang paling banyak cobaannya para nabi. Kemudian ulama-ulama yang ikut Nabi, dan seterusnya. Semakin kita ngikutin ajaran Nabi, semakin banyak yang benci sama kita. Itu begitu sudah. Sunnatullahnya begitu. Coba baca sejarah Nabi. Sejarah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Dua-duanya mati dibunuh. Itu meninggal dibunuh. Jadi yang dianggap ada Nabi yang meninggalnya nggak dibunuh. Ada Nabi yang meninggalnya dibunuh. Itu Nabi Yahya. Kenapa dibunuh? Karena berseberangan dengan penguasa. Rajanya waktu itu terkenal muhibbun lin nisa, demen banget sama perempuan. Nggak boleh lihat perempuan cantik, cakep, didubulin sama raja. Sampai-sampai ini raja punya putri, punya anak perempuan. Anak perempuannya meninggalin bini juga. Dilarang sama Nabi Yahya. Nggak boleh, masa emaknya jadi bini, anaknya dijadiin bini. Marah itu raja. Akhirnya tuh ditangkap Nabi Yahya, mau dipotong. Kata pembesar-pembesarnya, jangan kalau motong lehernya, darahnya jangan sampai netes ke tanah. Kalau netes ke tanah, nanti tumbuhan gak bakal tumbuh di sini. Itu kata apa namanya pembesar-pembesarnya raja. Nah, ini disiasati, dikasih dari apa namanya, ya bejana yang kayak orang aduk dodol gitu ya. Ya Nabi
Ya, yang kemudian diikat di sebelah di sini darahnya lari ke tangan. Menikah Nabi Yahya. Sampai kayak gitu perjuangan para nabi. Loh, kita baru ngaji dikatain tuh betul ngaji mana hujan mulu berhenti. Baru tiba dia apa yang dibilang gitu aja ya. Nah, pantesan hujan mulu kasih ngaji. Ya besok udah gak apa namanya. Ngaji. Begitu selesai dibunuh, nih Nabi Yahya dicari bapaknya Nabi Zakaria kabur dibunuh menghindar, lari akhirnya di satu tempat itu ada pohon besar. Nabi Zakaria ngomong sama pohon besar itu, ajirni ya syajarah, kayak pohon, izinkan saya berlindung ke dalam karena saya sedang dikejar-kejar oleh musuh Allah. Karena yang ngomong Nabi, pohonan tahan. Akhirnya pohon yang gede itu terbelah dua. Nabi Zakaria masuk di dalam pohon, di tengah-tengahnya bolong, ketutup lagi, nggak ketahuan. Tuh musuh-musuhnya nyari tuh, anak buahnya raja, ya. Nggak ketemu, cuma ada pohon doang. Datang laki-laki. Ini adalah setan, iblis yang menyerupai manusia. Kata iblis yang udah berupa manusia, lu pada ngapain? Menyari orang Zakaria, tadi lari kemari, sekarang nggak ada. Dikasih tahu tuh ada di dalam pohon. Setan mau gitu kerjanya. Ya demen banget ya, apa namanya? Ya bikin apa namanya? Ya bikin kacau, ya bikin onar. Akhirnya kalau dikasih tahu itu pohon yang berdiri, diambil gergaji, dibelah gergaji. Potong pohonnya. Nabi Zakaria ada di dalam berdiri. Begitu kena gergaji tubuhnya, Nabi Zakaria teriak. Begitu teriak, akan kaget. Ya namanya digergaji, bagaimana kagak namanya? Agak sakit. Begitu teriak Nabi Zakaria, Allah utus malaikat Jibril, kata Allah kasih tahu Zakaria, sekali lagi dia teriak kena gergaji itu, saya cabut dia dari daftar para nabi dan rasul. Sebagai seorang nabi dan rasul, nggak boleh tuh. Ya diapain aja nggak boleh saya ampun. Nah ini diem aja, sampai akhirnya terbelah dua. Itu Nabi Zakaria. Itu perjuangan, namanya perjuangan. Kadang-kadang di bawah beseknya dibelah dua ngambok. Urusan besek ngambok, beseknya udah habis. Ya, bisa tahun, 2 tahun. Alhamdulillah. Itu perjuangan para nabi. Makanya sampai hijrah begitu, Pak. Mau dibunuh dalam Al-Quran dijelaskan apa nih? Wa iyyaqulu bikal ladina kafaru. Iya. Liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yaqtuluna Allah wa yaqtulullahu wa khairul makirin. Ketika orang kafir itu semuanya kumpul bareng-bareng, bagaimana Muhammad kita apain nih? Liyuthbitu kita tahan aja, apa kita bunuh, apa kita usir. Itu sekarang begitu. Orang-orang yang berdakwah resikonya 3. Pertama, dia itu ditahan, sampai di penjara. Kalau nggak di penjara, lihat dulu, dibunuh, atau diusir. Kemudian akhirnya sepakat nih orang kafir, enggak, kalau Nabi Muhammad ditahan, pasti pengikutnya berontak, ngamuk. Kalau diusir, nanti dia di tempat lain dakwah, bisa banyak nanti pengikutnya tambah banyak. Udah satu-satunya jalan dibunuh. Tapi itulah wayang corona. Mereka bikin tipu daya, tetapi dia lupa ada Allah yang pandai, paling pintar tipu apa namanya siasatnya. Orang ngatur siasatnya. Nih ntar begini ini kita gini mati ke dia. Tapi dia lupa kan Allah tahu. Allah punya siasat. Ternyata begitu udah dikepung, nih rumahnya Nabi Muhammad udah dikepung, dikasih tahu sama jiwa Muhammad itu di depan kamu sekalian udah dikepung, kamu mau dibunuh. Akhirnya kata Nabi Muhammad, udah kalau begitu, ya saya keluar berangkat dari mau apa namanya hijrah.
Nah, supaya taktik supaya orang-orang kafir itu masih nungguin aja malam tuh ya. Nabi Muhammad marahin mantunya Sayyidina Ali. Itu yang pada berdiri begitu nggak melihat ke Nabi keluar. Dibacain ayat Quran yang ada dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan bainahum wa hum la dibacain itu kepada melihat tidur. Makanya kalau makan di nambah berdua, ikannya banyak, ya supaya nih teman kita lihat ayamnya bacain wajah anda minggu ini. Kata temennya, lu baca apa lo katanya tuh ya? Ya Allah, dibaca, nggak tahunya kagak mempan. Begitu dia selesai dia bacain, malah habis ayamnya. Polisi di jalan razia dibacain apa nih wajahnya malah ditangkap. Kenapa? Karena keyakinan kita yang gak ada. Keyakinan Islam itu akidah, keyakinan. Makanya ini penting. Jadi orang berjuang itu emang tantangannya berat. Nabi sampai digitu. Akhirnya keluar. Kemana Nabi keluarnya? Kagak langsung keluar ke kota Madinah. Ketemu dekatnya siapa? Abu Bakar. Maka setiap orang pasti punya teman dekat. Saya punya teman dekat yang siddiq, yang jujur. Abu Bakar diceritain sama Nabi dan Rasulullah, Abu Bakar siddiq yang mau dibunuh. Udah kita hijrah dari singkatnya nih ke Madinah. Ya udah siap, kata Abu Bakar. Terus saya siapin ontanya. Semuanya disiapin. Nah, kita berangkat sikonya tuh dimatiin berdua. Nah, sekarang mana ada orang diajak apa namanya? Diajak bersembunyi ke gua sur. Main kan kalau ketahuan gua ini apa namanya? Kena. Kalau sekarang boleh cuci tangan. Tapi Abu Bakar nggak sampai segitunya. Abu Bakar menjadi sangat bahagia. Itu cerita-cerita hijrah begitu harus ada dalam apa namanya pikiran kita. Orang beragama ya pasti berisiko dia. Pasti berisiko. Resikonya nih dia apa? Hidup itu ditahan, dipenjara, atau dibunuh, atau diusir. Kayak Nabi hijrah ke Madinah. Akhirnya di Madinah justru orang-orang Madinah malah apa? Responnya baik. Bukan malah diusir, orang Madinah malah disambut dengan apa namanya? Ya antusias. Istilah peribahasa itu hujan batu di negeri sendiri, hujan uang di negeri orang. Di kampung sendiri diusir, di kampung orang malah diperlukan. Sampai disambut jatuh. Ya dengan apa? Yang sering kita baca, tola'al badru. Nah, tola'al badru ala senang banget orang Madinah. Kan baca ini kalau buat karakter. Buat apa? Dan mudah-mudahan di mana hijrah ya terus istiqomah, karena bagaimanapun hidup penuh perjuangan. Yang paling penting tuh di malam pertama manfaatkan benar, tanam bibit yang bagus, tanam bibit yang bagus, dan bibit dan bibit yang bagus itu adalah ayat kursi dan bismillah sebanyak 360 kali. Kemudian nanti 10 Muharramnya hari Asyura, ada hari Tasu'a tanggal 9. Usahakan kalau kuat puasa ya, karena hari Asyura, puasa Asyura itu puasa setahun sekali. Puasa sunnah itu ada 3, ada yang setahun sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Kalau yang seminggu sekali Senin Kamis, kalau yang sebulan sekali Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Kalau setahun sekali tuh puasa Arafah, puasa Asyura, tuh sebelumnya puasa Tasu'a. Jadi kalau kita nggak puasa nih, ketemunya nanti tahun depan berapa namanya? Baru ada lagi itu. Kalau Senin Kamis mah karena nggak puasa, minggu depan udah ada lagi. Tapi kalau Tasu'a, Asyura kita nggak puasa, ketemunya kapan? Mungkin setahun lagi. Nah, itu biayanya nanti. Ya,
Tapi seandainya, karena manusia itu kesibukannya banyak ya, seandainya sibuk, nah saya kalau bisa nih, kalau puasa nggak kuat ya Rasulullah ya, udah kan ada banyak amalan di hari Asyura itu. Paling 12, salah satunya Sholli sil zul arimat berdoa tahir rasuliyati nimsa tasodak waktu nggak kuat apa namanya ya puasanya, ambil apa namanya tasodak, sedekahnya tasodak, bersedekah. Jadi dia saya sedekah aja dah, kalau puasa saya kagak apa namanya kuat, jangan semuanya kagak ya bersedekah kagak, puasa kagak, pengen masuk surga bareng apa namanya Nabi ya, ini namanya mintanya kelewatan ya, modal 2000 pengen tidur di hotel ya, agak bakal apa namanya nyambung itu. Tasodak rosaliyati mimsa ya, musab kepala rambut anak yatim sebagai simbol kasih sayang. Usapnya itu dengan apa namanya ya, dengan uang, dengan bantuan sembako dan lain-lain sebagainya. Maka saya terima kasih juga nih kepada jamaah semua yang sudah respon untuk 10 Muharram ya. Ada yang melalui transfer, ada yang apa namanya, ada yang hampir nggak apa-apa, yang penting ngasih banyak sedikit, yang penting apa, ngasih ikhlas lillahi. Nah, mudah-mudahan pada berkah semuanya ya. Tahun ini menjadi lebih baik buat kita semua. Dan nanti ajak jamaahnya tuh ya, ngaji lagi, pada ngaji ya, terdakwah terus sampai mati orang berdakwah itu. Ya ajak ngaji, jangan yang udah ngaji diajak berhenti ya, kalau kita mau berhenti aja sendiri. Cuma mau udah berhenti, tapi lu jangan ikutin gua ya gitu. Itu namanya gentleman, ini udah berhenti orang dia ajak, naudzubillah dari ngajak orang pada ngaji malam minggu besok, insya Allah kita libur ya, libur karena ibu-ibu pada apa namanya ya, healing apa tuh, ya terimalah ya, terimalah ziarah. Kemungkinan kecil saya ikut kemungkinan kecil mudah-mudahan kayaknya di mama ikut juga, di mama ketua pada ikut ya. Ya, tapi saya kemungkinan kecil, saya nggak punya kemungkinan besar ya. Mudah-mudahan pada bisa ziarah tuh, rihlah dan ziarah, bukan tadabur. Ya, ngomong kadang-kadang tadabur, ditanya apa artinya tadabur, kagak ngerti. Tadabur itu yang memahami sesuatu. Yang saya bilang tadi itu, orang uzlah, kholwah, menyendiri, dia ke gunung, ya, dia tadabur, berpikir. Masa tadabur? Bawa dari rumah, bawa pakaian renang, ada berapa bawa pakaian renang ya, bawa pakaian pantai, tadabur itu berkala seperti para nabi di gua Hiro, di gua ya, di bukit, di gunung ya, atau di hutan, di tempat-tempat sepi, di villa juga dia bisa tadabur ya. Kalau rame-rame bukan tadabur itu ya, iya piknik tuh iklan ya, itu daripada rohala apa namanya jalan ya, jalan lihila bi Quraisyin ila bihim rihlatash kita iwat gitu, yang tadabur alam kayaknya ini bawa apa nanti tadabur itu nih menyendiri. Anda bisa di mana aja, di bukit, di gunung, di villa. Kalau tadabur begitu, masing-masing mau di dapur, berwawan di apa namanya di lantai atas, tadabur sendiri tuh ya. Begitu pulang pada kesambut, pulang pada apa namanya, sambut pada jadi R2 ada raga. Tadaburnya salah, kalau tadabur mikirin apa namanya, bagaimana hidup ini, mikirin ini macam-macam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berkali kita doain nih jamaah kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mau ziarah ya, berangkat dan selamat pulangnya, selamat juga ya. Dan mudah-mudahan malam tahun baru ini kita tanam dengan kebaikan ya. Paling nggak biar nggak kuat 360 sudah semampunya, tapi upayakan sampai 360 karena kan waktunya lumayan lama, dari malam sampai besok nih yang masuk waktu
hadirin. Ya, dari saya cukup sekian. Kita baca Fatihah buat para ulama kita, guru-guru kita, jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan orang-orang yang berpartisipasi ini, baik duitnya, uangnya, tenaganya, pikirannya, makanannya, ya alhamdulillah lumayan komplit. Nasi uduknya ada, ya begitu ini direspon langsung bagus, ya ada namanya gorengannya ada, dari Pak D juga ada tuh, Pak D Mugi, ya dia ngasih telur telur dadar sama sambal kacang tuh. Ya alhamdulillah ini awet, ya kalau di akhirat masuk ke dalam kubur ada tuh sambal kacangnya. Temenin sama sambal apa namanya, kacang, telur dadar tuh, ya ada gorengan tempe taruh kacang tuh, ya Pak Masono, ya meskipun di tengah kesibukannya, orang tuanya kurang sehat, ya tapi masih mau, ya begitu saya japri, insya Allah siap nanti. Jadi kalau Haji Maman siap dulu pembelajaran buat yang lain. Jadi kalau nanti dikit-dikit Haji Maman, yang lain akhirnya ngandelin dalam kalau dia pindah ke pindah rumah ke kalau yang perumahan elit tuh di mana iya Bintaro sono, ya Bintaro lantar lama-lama akhirnya di sini kagak ada makanan. Ya, mudah-mudahan dia istiqomah di kayu tinggi. Mudah-mudahan, ya. Jadi bukan berarti saya jangan ini, enggak. Ini sebagai pembelajaran aja, supaya kita masing-masing juga ikut aktif semampu kita. Tuh, ada yang ngasih kerbau ayam, tuh Bos Mon, ya. Yang beri ngasih kerbau ayam apa? Ayam kampung. Alhamdulillah. Si Eman ngasih apa? Kerbau itu udah cukup, segitu juga banyak. Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya Allah terima, ya amal ibadahnya, sedekahnya. Mudah-mudahan, ya ini jadi pembelajaran kita. Jadi kalau ada acara-acara, kita apa sih yang bisa kita kita kasih, yang terlalu mengandalkan kepada satu orang. Nanti kalau dia ada kendala, dia lagi pulang kampung, lagi pada apa, kita nggak tahu ini kalau jadi pelajaran, mengapa lo mulai perek? Haji Maman pulang kampung, kan ribet jadinya. Ya, jadi meskipun nanti di event-event tertentu, ya tetap kita libatkan. Kita saya biarkan kelas-kelasnya. Kalau tinggal makan orang 50, turut-turut kitanya juga kok kan begitu. Kalau keberatan nanti ada lagi donaturnya. Dan saya cukup sekian, kita baca Fatihah, ya. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini hasil kita, ya Allah jadikan sebagai sebuah turunnya rahmat dan berkah. Dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, penyakit hati kita, penyakit pikiran kotor kita, dan juga penyakit-penyakit yang bisa merusak diri kita, bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya Allah angkat pada hari ini, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والغلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الرزاق. ربنا اغفر لنا ولوالدينا
وارحمهما كما ربيانا صغارا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومشايخنا وتلاميذنا ولمن حق علينا خصوصا الإمام والمحمد الجميع ولكم بسجاد بالجميع والأسنين بلا حكمة بالجميع والأسنين واغفر لهم وارحمهم وعافيهم وأخوانا واجعل الجنة مأواهم ربنا أغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين ربنا أغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الحاسدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مانع الدين يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا الله يا سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.